Lanjut, di sini saya akan menjelaskan mengenai persalinan. Nah, persalinan itu ada persalinan normal dan persalinan tidak normal. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai persalinan normal. Nah, di persalinan normal ini sendiri ada 4 kala, yaitu kala 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk kala 1, ini ditandai dengan adanya impartu, di mana dia keluarnya darah atau lendir secara bersamaan karena membuka dan mendatarnya si serviks. Kemudian pada kala 1 persalinan ini dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus dan pembukaan serviks hingga menjadi pembukaan lengkap atau 10 cm. Nah, persalinan kala 1 ini dibagi menjadi 2 fase, di mana yang pertama ada fase laten. Pembukaan serviks akan berlangsung lambat dimulai sejak kontraksi yang menyebabkan penipisan dan pembukaan secara bertahap sampai pembukaan 3 cm dan akan terjadi selama 7-8 jam. Kemudian yang fase kedua yaitu fase aktif, di mana pembukaan serviks mencapai 4-10 cm atau dinamakan dengan pembukaan lengkap. Dan di fase aktif ini dibagi lagi menjadi 3 subfase, di mana ada periode akselerasi untuk yang pertama, dan periode akselerasi ini berlangsung selama 2 jam dan pembukaan akan menjadi 4 cm. Kemudian ada yang kedua, periode dilatasi, di mana ini akan berlangsung selama 2 jam juga, tetapi pembukaan akan berlangsung cepat dan menjadi 9 cm atau menambah 5 cm dari periode akselerasi tadi. Kemudian yang ketiga ada periode deselerasi, di mana pembukaannya ini akan berlangsung lambat selama 2 jam dan menjadi 10 cm atau pembukaan lengkap. Lanjut, ada kala 2 atau kala pengeluaran janin. Nah, kala 2 ini janin sudah bisa keluar karena pembukaannya sudah lengkap. Dan untuk tanda-tandanya di kala 2 yaitu his semakin kuat dan si ibunya semakin ingin mengeran atau mengejan bersamaan dengan kontraksi. Kemudian ibu juga merasakan semakin meningkatnya tekanan pada rektum atau vagina. Kemudian perineum ini juga terlihat menonjol, vulva vaginanya ini juga akan terlihat membuka. Kemudian peningkatan pengeluaran lendir dan darah. Lanjut, ada kala 3 atau kala pengeluaran plasenta, di mana untuk kala 3 ini akan terjadi selama 5-30 menit setelah si bayinya itu lahir. Nah, adapun perubahan psikologis seorang ibu di kala 3 ini, di mana ibu akan merasa lega, gembira, dan juga bangga telah mengeluarkan bayinya. Nah, ibu juga ingin sekali memeluk, menyentuh, dan menggendong si bayi yang telah lahir tadi. Kemudian akan merasakan sangat lelah akibat perjuangannya selama berjam-jam tadi, dan sang ibu akan memfokuskan diri, kemudian akan bertanya apakah vaginanya perlu dijahit ataupun tidak. Kemudian memasuki di kala 4 atau kala pengawasan, di mana kala pengawasan ini terjadi setelah lahirnya si plasenta tadi. Nah, apa yang diawasi, apa yang diobservasi, yaitu kesadaran sang ibu, apakah si ibu kehilangan kesadaran atau tidak, kemudian pendarahan atau tidak. Nah, itu diawasi juga. Untuk terjadinya pendarahan itu apabila keluarnya darah itu di atas normal atau melebihi 400-500 cc. Kemudian lanjut ke persalinan tidak normal. Nah, persalinan tidak normal ini ada beberapa penyebabnya. Di antaranya ada tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah tinggi ini bisa menyebabkan ibu terkena preeklamsia, di mana preeklamsia nanti ini akan menyebabkan kerusakan serius pada organ-organ tubuh ibu yang sedang hamil, dan juga termasuk otak dan juga ginjalnya nanti akan rusak sehingga harus dilakukannya sesar. Kemudian diabetes. Ketika sang ibu memiliki diabetes, maka ukuran bayinya akan lebih besar dari biasanya atau melebihi 4 kg. Karena apa sih? Bayi tadi dia mendapat asupan gula yang sangat banyak yang terdapat dalam tubuh ibu yang terkena diabetes. Kemudian kehamilan kembar. Nah, kehamilan kembar ini ada, meskipun ada untuk kelahiran normal, tapi biasanya dilakukan sesar karena tidak bisa dilakukan secara normal dan sangat berisiko daripada cuma hamil satu bayi. Kemudian ada placenta previa, di mana
kondisi plasentanya ini ada di bawah serviks sehingga dia menghalangi jalannya keluar si bayi. Nah, plasenta previa ini ada dibagi menjadi 3, yaitu plasenta previa komplit, di mana letak plasenta itu menutup seluruh jalan keluarnya bayi. Untuk kemudian ada plasenta previa parsial, di mana letak plasenta ini menutupi sebagian jalan keluarnya bayi, dan untuk plasenta previa marginalis ini letak plasenta berada di tepi jalan keluarnya bayi. Untuk adanya ini biasanya akan secara otomatis bisa sembuh sendiri, tapi ada juga yang tidak sehingga harus dilakukannya operasi sesar. Kemudian sungsang, di mana sungsang ini sang bayi kepalanya tidak menghadap ke bawah, jadi bisa di samping, bisa di atas, sehingga itu tidak memungkinkan untuk melahirkan normal.